Loyalitas dalam kepartaian bukan sekedar semboyan yang dilantunkan saat pelantikan atau musyawarah cabang. Ia adalah nafas dari keberlangsungan perjuangan politik, terlebih bagi partai berbasis ideologi seperti Partai Bulan Bintang (PBB). Seorang kader dituntut tidak hanya cakap berbicara di forum publik, namun harus menjadi teladan dalam menjalankan tugas dan fungsi menjaga kehormatan partai serta mematuhi aturan organisasi sebagaimana diamanatkan dalam ADART PBB Pasal 8 Ayat 2. Setiap kader wajib menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan kedaulatan partai serta setia pada keputusan organisasi. Nama Jusmani kini menjadi perbincangan hangat di ruang-ruang diskusi politik lokal. Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan ini resmi terpilih menjadi Ketua DPC PBB melalui muscap yang diselenggarakan pada 28 Juli 2025. Bagi sebagian, ini adalah harapan baru, namun bagi yang memahami dinamika internal PBB, ada luka dan pertanyaan besar yang tertinggal. Jusmani tidak datang membawa ambisi. Ia bahkan mengaku tidak pernah berniat menakodai partai Islam perlambang bulan sabit dan bintang ini. Tapi politik tidak selalu tentang niat, melainkan tentang panggilan. Terlebih ketika mekanisme organisasi dilanggar dan etika dikesampingkan, maka seorang kader yang loyal akan merasa terpanggil untuk meluruskan arah perjuangan. Ya, saya terus terang saya sampaikan yang kedua kalinya bahwa sebelumnya saya tidak bersedia karena saya tetap hormat sama beliau, Pak Andi Ahmad. Beliau adalah senior, dia juga yang ajak saya masuk di PBB. Alhamdulillah saya terkampir sebagai perwakilan jadi anggota DPRD. Sebelumnya, telah terjadi muscap yang diselenggarakan oleh sebagian kader dan sesama anggota DPRD Konawe Selatan tanpa melibatkan Ketua DPC definitif Andi Ahmad. Apa yang diperintahkan saya punya pimpinan atasan dari DPW, DPP, DPW, terus saya laksanakan sekarang. Ini muscap. Nah, jadi kalau yang itu karena saya tidak diundang, saya tidak tahu. Apa yang terjadi di sana saya tidak tahu. Jadi ya itu urusan mereka lah. Iya. Padahal dalam aturan organisasi yang tercantum di ADART PBB Pasal 20 Ayat 3 ditegaskan bahwa penyelenggaraan musyawarah cabang harus melibatkan dan mendapatkan rekomendasi dari Ketua DPC definitif sebagai pengurus sah yang dicatat di tingkat DPW dan DPP. Tanpa hal tersebut, keputusan apapun yang dihasilkan dalam forum tersebut rentan dianggap tidak prosedural, bahkan cacat hukum organisasi. Tidak prosedural, dan juga sisi lainnya saya anggap hasil dari musyawarah mereka itu saya nyatakan bahwa itu cacat hukum. Jusmani memandang tindakan ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar kepartaian, tawaddu, ukhuwah, dan takzim kepada senior. Baginya, Andi Ahmad bukan sekedar nama, ia adalah sosok pejuang yang membesarkan PBB di Kabupaten Konawe Selatan selama lebih dari 2 dekade. Dari 1 kursi DPRD Kabupaten Konawe Selatan membawa PBB meraih 3 kursi atau 1 praksi penuh. Itulah sebabnya Jusmani membulatkan tekad bukan untuk berkuasa, tetapi untuk melanjutkan warisan semangat yang telah ditanamkan Andi Ahmad. Targetnya jelas dan tegas, 6 kursi PBB pada pemilu 2029. Ini bukan mimpi kosong, tapi tujuan yang disadarkan pada kekuatan soliditas kader, taat struktur, dan kerja kolektif. Kini, publik mencermati 2 muscap yang telah berlangsung. Muncul pertanyaan di ruang-ruang kader. Muscap mana yang legal dan mendapatkan restu DPW dan DPP? Apapun isunya, apapun yang terjadi di luar sana, yang kami lakukan hari ini di muscap 6 tingkat Kabupaten Konawe Selatan adalah yang sah dan yang sesuai dengan operating ya atau SOP dalam dunia politik, khususnya dalam partai. PBB sebagai partai yang menjunjung kepemimpinan kolektif kolegial tentu memiliki mekanisme penilaian. Namun satu hal yang pasti, loyalitas tidak bisa diciptakan melalui aklamasi politik yang tergesa, tetapi lahir dari keikhlasan, mengabdi, dan menghormati jalur organisasi. Dalam situasi penuh dinamika ini, semoga PBB Kabupaten Konawe Selatan tidak tercerai-berai oleh ambisi,
tetapi justru semakin kuat karena diuji oleh krisis. Karena seperti kata bijak politik Islam, kepemimpinan adalah amanah, bukan hadiah. Dan amanah hanya layak bagi mereka yang menunaikan adab, bukan sekedar menuntut jabatan. Supyan Hadi melaporkan.